Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Ibrahim Salim akan mempresentasikan proyek saya berjudul Digital Literacy and Autism. Proyek Digital Literacy tepat sekali ditugaskan saat ini. Kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mendorong pemakaian teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Segala hal yang memudahkan kita lewat internet, lewat teknologi digital, menjadi suatu normal yang baru. Mari kita bahas terlebih dahulu, apa sih digital literacy itu? Digital literacy adalah kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Di dunia modern, kemampuan ini semakin penting karena internet teknologi digital perlahan-lahan menjadi komponen penting dalam kehidupan banyak orang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang online dan memanfaatkan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, atau di rumah. Contoh manfaat digital literacy. Pertama, menghubungkan berbagai pihak. Banyak orang menjadi online karena ingin berhubungan dengan teman, keluarga, orang dengan minat atau pekerjaan yang sama. Selain Facebook atau Instagram, sekarang kita terbiasa menggunakan Zoom atau Google Meet untuk sekolah, kerjaan, seminar, atau sekedar berkumpul secara online dengan keluarga. Selain itu, kita juga bisa mencari barang dan jasa yang membutuhkan secara online. Kedua, menghemat waktu dan uang. Ketika kita belanja online, kita menghemat waktu. Menghemat lamanya naik kendaraan dan membuat hidup kita lebih efisien. Selain itu, kita dapat berbelanja tanpa batas lokasi. Contohnya, ketika saya butuh buku secara langsung untuk proyek yang lalu. Karena bukunya terbitan 2017, saya mencari di toko buku online. Akhirnya, saya mendapatkan buku itu di toko buku online di Padang, Sumatera Barat. Bayangkan jika saya harus terbang ke Padang untuk membeli buku itu. Ketiga, real-time updates. Ini salah satu hal yang saya sukai dari kecanggihan teknologi. Dengan membuka browser, saya dapat mengetahui berita apapun yang terjadi di dunia tanpa harus menunggu. Contohnya ketika kakak saya di Jepang mengalami gempa, saya dengan mudah mendapatkan informasi gempa itu dengan membuka website NHK World. Saya langsung mendapat informasi bahwa memang terjadi gempa, beberapa kekuatan gempanya, dan di mana titik pusat gempa. Selain itu, kakak saya dan teman-temannya langsung mendapat peringatan titik gempa atau earthquake early warnings dari Jepang dari Japan Meteorological Agency. Langsung di handphone, dan laptop masing-masing terhubung dengan internet. Keempat, hiburan. Sepertinya saya tidak perlu banyak menjelaskan tentang fungsi hiburan dari internet. Kita bisa menonton televisi, film, atau streaming musik sepuasnya dengan ujung jari kita. Pada saat kita bosan harus di rumah saja, di masa pandemi kita bisa berjalan-jalan secara virtual. Mau menaiki Candi Borobudur, atau ke Museum Van Gogh di Belanda, atau ingin mengintip si raja hutan di Afrika. Kita dengan mudah bisa mencapainya dengan duduk di depan laptop. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang manfaat digital literasi bagi penyandang autisme. Sebagai seorang penyandang autisme, saya ingin bercerita sedikit untuk teman-teman tentang autisme. Tanggal 2 April adalah Hari Peduli Autisme Sedunia, atau disebut Autism Awareness Day, yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007. Saat World Autism Awareness Day, komunitas autisme di seluruh dunia menyelenggarakan berbagai kegiatan agar masyarakat lebih mengenal dan lebih peduli lagi kepada para penyandang autis. Biasanya ada World Full Autism yang saya sendiri pernah ikuti di tahun 2018 bersama ayah dan ibu saya. Juga Light It Up Blue, yaitu menyoroti ikon negara, gedung-gedung, dan rumah-rumah dengan sinar biru. Ini dilakukan di seluruh dunia. Kita lihat ada Sydney Opera House, ada Menara Eiffel, juga Sphinx yang disoroti sinar biru. Untuk Jakarta yang bersinar biru adalah Tugu Monas, Patung Selamat Datang di Bundaran HI, dan Simpang Susun Semanggi. Autisme adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi cara kerja otak dan tubuh seseorang. Autisme tidak ditularkan karena autisme bukan penyakit. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang bisa memastikan apa penyebab timbulnya autisme. Ada kata spektrum pada autisme spektrum disorder, yang artinya bahwa kemampuan setiap penyandang autisme dan tingkat ketergantungannya untuk dibantu berfungsi sehari-hari sangat bervariasi. Ada yang parah, severe, sampai yang ringan, mild. Oleh karena itu, tidak ada satu pun orang dengan penderita autisme yang memiliki kondisi yang persis sama. Ciri autisme yang tampil pada setiap anak akan berlainan pada tiap orang. Demikian juga kemampuan akademis, sosial, dan intelijensinya. Namun pada umumnya, penyandang autisme mengalami kesulitan dalam 4 hal, yaitu kesulitan berkomunikasi, kesulitan bersosialisasi, kesulitan dengan perilaku yang unik, dan kepekaan sensorik. Contoh kesulitan berkomunikasi adalah perkembangan bahasa yang berbeda seperti terlambat berbicara atau sama sekali tidak bisa bicara sampai dewasa. Kemudian kesulitan untuk mengikuti instruksi lebih dari 1 atau 2 tahap. Hanya berbicara tentang topik tertentu yang menjadi favorit, tetapi sulit untuk membicarakan topik yang beragam. Memiliki nada suara yang tidak biasa atau mengucapkan dengan cara yang tidak biasa. Misalnya, mereka mungkin bicara dengan sangat keras atau dengan suara monoton atau dengan aksen. Contoh kesulitan bersosialisasi adalah bisa menyendiri daripada dengan teman sebayanya. Kesulitan menjalin pertemanan, lebih suka bermain dengan anak yang lebih kecil atau orang dewasa, kesulitan memahami aturan sosial, kesulitan menyesuaikan perilaku mereka dalam situasi yang berbeda. Contoh kesulitan dengan perilaku yang unik adalah memiliki minat,
atau obsesi yang tidak biasa. Misalnya, mereka sangat tertarik pada kipas angin sampai hafal nama pabrik yang memproduksi berbagai model dan kekuatannya. Mudah marah karena perubahan dan lebih suka mengikuti rutinitas. Misalnya, duduk di kursi yang sama setiap kali makan, lewat jalan yang sama ketika pergi ke sekolah. Mengumpulkan barang yang tidak biasa seperti tali sepatu atau tutup botol. Menyusun barang menjadi barisan, mengulangi gerakan tubuh yang tidak biasa, seperti mengepakkan tangan atau mengayun. Mengeluarkan suara berulang, misalnya menembus, pedahan, atau menjerit. Contoh kepekaan sensorik adalah tidak tahan dengan suara tertentu, tidak tahan dengan jenis bahan pakaian yang tidak nyaman, hanya memakan makanan dengan tekstur tertentu. Sekarang kita lihat manfaat digital literasi untuk penyandang autis. 1. Alat komunikasi. Sebagian penyandang autis tetap tidak bisa bicara walau sudah melakukan terapi. Ada sekitar 25-50% penyandang autis yang nonverbal. Untuk penyandang autis nonverbal perlu diajarkan komunikasi dengan menggunakan cara lain. Dengan demikian, walau tidak bisa bicara, penyandang autis tersebut dapat berkomunikasi dan mengungkapkan pikirannya. Kita tonton dulu video berikut ini yang menunjukkan bagaimana seorang anak autis menggunakan augmentative and alternative communication. Kedua, pembelajaran jarak jauh. Mayoritas penyandang autis memiliki gaya belajar visual. Mereka akan mudah sekali menyerap materi jika membaca buku atau memahami materi yang disajikan dalam bentuk gambar, presentasi, atau maupun video. Jika mereka harus belajar dengan mendengarkan keterangan verbal, mereka mungkin akan kesulitan mengikuti, salah menangkap informasi, dan gampang bosan. Dengan pembelajaran jarak jauh, penyandang autis akan lebih memahami, lebih memperhatikan, dan lebih menyerap materi yang diberikan. Mereka juga dapat belajar dengan kondisi yang nyaman di rumah, tidak perlu bersosialisasi, dan tidak ada gangguan dari kondisi kelas yang gaduh. Ketika melakukan presentasi, tidak perlu tatap muka yang terkadang membuat gugup. Ketiga, membantu kegiatan sehari-hari. Bagi penyandang autis yang sangat membutuhkan kejelasan jadwal, agenda, dan gadget sangat membantu mereka untuk mengikat jadwal dan kegiatan yang harus dilakukan. Transaksi online justru sangat mereka sukai. Mereka perlu membeli barang yang dibutuhkan dengan mudah, tidak perlu berinteraksi, tidak perlu kontak mata. Ada berbagai aplikasi yang khusus yang diciptakan untuk penyandang autis, seperti Autism Tracker, Polo Go to Go, ChoiceWorks, dan lain-lain. Kita tonton dulu video berikut ini yang menunjukkan bagaimana seorang penyandang autis dewasa menggunakan Chronoly. Penutup. Digital literacy adalah kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Kemampuan ini sangat berguna bagi penyandang autis, dapat membantu mereka berkomunikasi, belajar, dan juga membantu kegiatan sehari-hari.
Demikian memaparkan project saya tentang digital literacy and autism. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman mengenai penyandang autisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.